Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tema kita sabar menghadapi musibah virus corona. Saya diambilkan dari kitab Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah, karya Ibnu Qayyim Jauziyah. Di sini disebutkan bahwa pengertian sabar menurut Al-Imam Ahmad, sabar itu diungkapkan di 74 dalam Al-Quran. Begitu Allah memperhatikan tentang sabar tersebut. Sedangkan menurut ijma ulama umat, sabar itu wajib kedudukannya dan merupakan separuh dari iman, karena dikatakan bahwa separuh dari iman itu adalah sabar dan separuh dari imannya lagi adalah syukur. Ini betapa pentingnya. Kemudian menurut Ibnu Qayyim disebutkan bahwa sabar di dalam 16 versi dalam Al-Quran disebutkan ungkapkan, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 48, Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi sabar dan salat dua unsur yang diperintahkan Allah dalam rangka menghadapi problema kita, tambah dalam kondisi sekarang ini menghadapi virus corona ya. Tapi sabar di sini bukan nanti menerima apatis masa bodoh ya, tidak melakukan upaya-upaya perbaikan. Baik, Ibnu Taimiyah juga pernah berkata, sabar dalam melaksanakan ketaatan lebih baik dibandingkan sabar dalam rangka menjauhi hal-hal yang diharamkan. Pokoknya kita ketaatan sekarang bahwa virus corona itu menjangkit ya, menular kemana-mana, maka kita ada aturan baik dari Fatma MUI maupun dari pemerintah, himbauan untuk kita tidak berkeliaran kemana-mana ya. Ini sebuah ketaatan kan. Sampai-sampai sholat ya, fardu, sholat Jumat sementara ini untuk sementara kita di rumah ya gitu ya. Dari sunnah wajib di masjid kita kembali kepada perintah untuk menghindari ya. Ini upaya, bukan sebuah upaya kita untuk ketaatan dalam rangka tadi ya, kebajikan, hindar. Kemudian ada 3 jenis sabar, katakan yang pertama sabar karena pertolongan Allah. Jadi orang bisa melakukan sabar itu semata memang Allah membimbing, Allah menolong kita, bukan dengan sendirinya. Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah ungkapkan dalam surat An-Nahl ya, ayat 127. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiada kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Allah berada di basisnya, Allah ada di belakangnya. Yang kedua, sabar karena Allah. Artinya pendorong sabar adalah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya kepada Allah, apapun perintah Allah kita akan lakukan seperti apapun ya. Yang ketiga, sabar berserta Allah. Artinya perjalanan hamba bersama kehendak Allah. Semua ini adalah bukan bim salabim, tapi memang sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga ditegaskan dalam surat Yunus ya. Surat Yusuf ayat 86. Inna ashkuru bi syai'in wa husni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Sungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan, dan aku mengetahui bahwa Allah ya, apa yang selain tidak Dia mengetahuinya. Kemudian juga ada 3 tingkatan derajat kesabaran menurut Manajirus Sairin ya. Yang pertama, sabar menghindari kedurhakaan. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada nabinya, durhaka kepada sama manusia, dan durhaka kepada orang tua, kedua pada dirinya sendiri. Yang kedua, sabar dalam ketaatan ya, perintah apapun kita ya, karena taat kepada Allah ya, harus puasa ya, harus
sholat, harus zakat dan sebagainya, itu adalah semata-mata sabar dan ketaatan. Dan yang ketiga ini mungkin ada hubungannya dengan masalah bencana virus corona ini, sabar dalam menghadapi musibah. Jadi pun perhatikan bahwa pahala yang baik menunggu rahmat yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini. Yang pertama, bahwa dengan musibah ini kita harus memperhatikan pahala yang baik. Dengan musibah corona ini sampai-sampai orang yang meninggal karena musibah terdampar oleh penyakit corona ini, pahalanya sama dengan mati syahid, bayangkan ya. Pada mati syahid itu cita-cita paling tinggi seorang muslim. Yang kedua adalah menunggu rahmat Allah yang keluarnya. Bahwa pasti ini penyakit ini datang Allah ada yang keluarnya. Tentu dengan kita berupaya, ikhtiar dan berdoa kepada Allah, bukan diam saja. Yang ketiga, kita meremehkan musibah, artinya masih banyak nikmat-nikmat karena yang Allah berikan kepada kita dengan musibah yang kita alami ini. Kan dengan demikian kita akan lebih yakin lagi bahwa ada pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan sabar bisa diterapkan kita khususnya dalam menghadapi virus corona ini, dan kita termasuk orang bisa jalan keluar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita juga selalu berdoa mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran iman Islamnya dunia dan akhirat. Mohon maaf jika ada kesalahan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.